Jogja dan Senja Jogja, karya Husain Haikal Muhammad. Aku termenung diam di salah satu kafe di sudut kota Jogja. Senja ini begitu ingin kunikmati dengan ketenangan yang diberikan oleh siluet jadinya, sembari menatap hiruk-pikuk jalanan kota Jogja yang seakan-akan tak pernah mengerti kata istirahat. Vanilla latte yang aku pesan membawakan aroma hangat sekaligus khas yang dimiliki. Buku tulis kecil yang sedari tadi kubawa masih bersih dari tulisan yang seharusnya sudah sedari malam terisi rapi oleh skenario-skenario alami cerita. Pikiranku kacau karena deadline yang diberikan guruku sudah hampir berakhir. Aku hanya ingin tenang sebentar, batinku dalam hati. Aku mengacak rambut sebahu yang aku miliki sembari mengerang pelan. Aku melepas kacamataku sembari perlahan memijit keningku hingga suara itu datang. Suara yang kurasa tak asing dan telah lama tidak aku dengar kehadirannya. Kala ucap suara itu, aku menoleh mencari dari mana sumber suara itu. Seorang laki-laki berdiri di samping mejaku sambil menilik. Aku balas menatap laki-laki itu, mencoba memperhatikan perawakannya, rambut pomade, kacamata bundar, hoodie merah maron. Aku mengernyitkan kening, gagal mengingat siapa laki-laki ini. Siapa ya? Tanyaku pada akhirnya. Laki-laki itu terkekeh pelan mendengar pertanyaan. Lupa ya? Sebentar, sebelumnya benar ini dengan Mbak Jingga Sandikala? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Laki-laki itu tersenyum lalu melepas kacamata miliknya sembari menyugar rambutnya. Aku terkesiap. Ingat siapa laki-laki ini? Kak Senja, ucapku pelan. Laki-laki itu tersenyum kecil sembari mengangguk. Aku mengerjapkan mataku tak percaya. Bolehkah aku duduk di sini? Tanyanya. Aku mengangguk mempersilahkan dirinya untuk duduk. Kemudian dia duduk di depanku. Seorang pelayan datang menghampiri dirinya. Mochaccino satu aja, ucapnya. Kemudian kembali menatap diriku. Pelayan itu berlalu pergi, meninggalkan aku dengan dirinya. Kok Kak Senja bisa di sini sih? Tanyaku. Dirinya hanya tersenyum kecil seperti menyembunyikan sesuatu. Ya, lagi gabut aja sih. Lagian juga kamu kenapa kesini? Tanyanya balik. Malah tanya balik batinku. Dan dari situ pembicaraan kami mulai bergulir ke sana kemari. Nabas Tala Senja, begitu nama lengkapnya. Kakak kelasku waktu aku masih menduduki bangku SMA. Aku bisa menyebutnya sebagai salah satu teman dekatku. Seingatku dulu perawakannya tidak seperti sekarang. Walaupun harus aku akui paras tampan yang dimilikinya tidak pernah berubah. Ada satu momen yang tidak sanggup aku lupakan perkara Kak Senja. Waktu itu aku kelas 11 dan Kak Senja kelas 12. Kak Senja mengungkapkan perasaan suka yang dimilikinya kepada diri. Aku hanya terdiam, menatap mata teduh laki-laki itu. Aku tidak mampu menjawab apa-apa. Ingin sekali aku menangis. Bukankah dia tahu aku sudah mempunyai kekasih? Kenapa dia malah mengungkapkan perasaan yang dirinya miliki kepadaku? Bukankah banyak perempuan di luar sana selain aku? Perempuan yang bahkan belum mempunyai kekasih. Saat itu, pada akhirnya aku menolaknya. Aku tertunduk setelah mengatakan kata penolakan itu. Dia hanya tersenyum kecil. Tenang saja, aku gak pernah merasa menyesal telah ngomongin perasaanku ke kamu kok. Aku tahu kamu udah punya pacar. Aku juga sudah memperkirakan kamu bakal ngomong gitu. Yang penting kamu sudah dengar perasaanku itu sudah buat aku lega. Ucapnya sembari tertawa pelan. Aku hanya terdiam, merasa sebagai orang yang melukai orang lain. Kembali ke masa sekarang, aku terus berbincang seru dengan dirinya. Melupakan sejenak tugas membuat skenario yang aku miliki. Gimana kabarmu sama Angga? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum miris, menduga pertanyaan ini pasti akan keluar dari mulutnya. Aku mengiling pelan sembari terus tersenyum kecil. Suasana hening sekejap, hingga pada akhirnya dia mengusap pelan pipiku, menasihatiku dengan berbagai kata-kata penyemangat. Aku tersenyum, mengerti apa yang dia ucapkan. Kami terus bercerita hingga pada akhirnya waktu yang tak pernah berhenti memutus pembicaraan kami. Dia berpamitan kepadaku meninggalkan sedikit kenangan yang membuatku kembali membuat sebuah harapan. Punggung laki-laki itu perlahan hilang di sebalik pintu kafe.
Vanilla latte yang aku pesan sudah dingin. Aku menatap buku tulis di depanku, tersenyum sembari menulis skenario terbaik yang sudah diberikan oleh Jogja kepadaku. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa unsur intrinsik dari cerpen skenario Jingga dan Senja Jogja karya Husain Haikal Muhammad. Yang pertama ada alur atau plot. Dari cerpen ini memiliki alur campuran. Cerpen ini juga menggunakan teknik flashback untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu antara Jingga dan Senja, yang berfungsi untuk memberikan konteks tentang hubungan mereka sebelumnya. Cerpen ini mengikuti alur cerita yang maju juga, dimulai dengan momen pertemuan tokoh utama dengan Senja di sebuah kafe. Berikutnya ada penokohan atau karakter. Tokoh yang pertama yaitu ada Jingga Sandikala. Tokoh utama dalam cerpen ini yaitu seorang wanita muda yang sedang menjalani kehidupan dengan penuh kebingungan dan kekacauan, terutama terkait dengan tugas dan masa lalunya. Dia adalah seorang yang introspektif, sering merenung, dan memiliki kenangan yang mendalam tentang perasaan masa lalu yang belum sepenuhnya dia pahami. Yang kedua ada Nabastala Senja, laki-laki yang merupakan teman dekat Jingga di masa SMA yang pernah mengungkapkan perasaan kepadanya. Senja adalah sosok yang sabar, pengertian, dan tidak egois. Meski sempat kecewa karena cinta yang tak terbalas, ia tetap bisa menerima kenyataan dan menunjukkan kedewasaannya. Senja kini menjadi sosok yang lebih tenang meskipun perasaan masa lalu yang belum sepenuhnya dia pahami. Yang kedua ada Nabastala Senja, laki-laki yang merupakan teman dekat Jingga di masa SMA yang pernah mengungkapkan perasaan kepadanya. Senja adalah sosok yang sabar, pengertian, dan tidak egois. Meski sempat kecewa karena cinta yang tak terbalas, ia tetap bisa menerima kenyataan dan menunjukkan kedewasaannya. Senja kini menjadi sosok yang lebih tenang meskipun masih menyimpan rasa sayang terhadap Jingga. Yang ketiga ada latar atau setting. Latar tepat pada cerpen kali ini yaitu di kafe di kota Jogja yang digambarkan dengan suasana yang tenang, nyaman, dan penuh keindahan. Tempat ini menjadi simbol dari ketenangan yang dicari oleh Jingga, sekaligus sebagai tempat untuk mengenang masa lalu bersama Senja. Latar waktunya, waktu yang tepat digambarkan adalah senja, waktu yang sering dikaitkan dengan suasana melankolis dan reflektif, serta menjadi titik pertemuan Jingga dan Senja. Senja di Jogja menjadi latar yang memberi nuansa romantis dan penuh kenangan. Yang keempat ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dari cerpen ini yaitu sudut pandang orang pertama. Cerpen ini diceritakan menggunakan sudut pandang orang pertama dari perspektif Jingga. Hal ini membuat pembaca lebih dekat dengan perasaan dan pikiran Jingga, terutama dalam hal perenungannya tentang masa lalu dan situasi yang dihadapinya saat ini. Dan yang terakhir, makna skenario Jingga dan Senja. Cerpen skenario Jingga dan Senja mengandung makna yang mendalam tentang keindahan waktu senja sebagai simbol perjalanan hidup, perasaan nostalgia, dan momen refleksi diri. Cerita pendek ini memanfaatkan latar senja di Jogja untuk menggambarkan suasana batin tokoh seperti kerinduan, perpisahan, atau harapan yang tersembunyi di balik keindahan alam. Sekian, terima kasih.